Semakin dalam airnya, semakin tenang permukaannya. Namun justru di sanalah kekuatan dan misteri itu bersemayam. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin bising oleh pengakuan, pencitraan, dan kebutuhan untuk selalu terlihat, hadir sosok-sosok jiwa yang berjalan dengan langkah sunyi. Mereka tidak berlomba menonjolkan diri, tidak pula sibuk menjelaskan siapa dirinya kepada dunia. Namun anehnya, kehadiran mereka justru terasa. Tidak berisik, tapi menggema. Tidak mencolok, tetapi membekas. Inilah yang sering disebut sebagai jiwa terpilih Nusantara, jiwa-jiwa yang tumbuh dari tanah kebijaksanaan, kesunyian batin, dan kedalaman rasa. Banyak yang menyukai mereka, entah karena tutur katanya yang menenangkan, sikapnya yang teduh, atau caranya memandang hidup yang terasa berbeda. Namun di balik rasa suka itu, seringkali tersembunyi rasa takut. Takut bukan karena ancaman, melainkan karena kedalaman. Kedalaman jiwa yang tidak semua orang berani selami. Kedalaman yang tanpa sadar mengajak orang lain untuk bercermin, menengok ke dalam dirinya sendiri, dan menghadapi hal-hal yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Jiwa-jiwa seperti ini biasanya tidak gemar berdebat, tidak suka memaksakan pandangan, dan tidak haus pengakuan. Tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Mereka hadir sebagai ruang hening yang jujur. Dan keheningan yang jujur seringkali lebih menakutkan daripada ribuan kata yang manis tapi kosong. Banyak orang nyaman berbincang dengan mereka, namun tidak sedikit pula yang menjaga jarak ketika mulai merasa terbaca. Dalam budaya Nusantara, kedalaman selalu dihormati. Laut yang dalam tidak pernah diremehkan, gunung yang tinggi tidak pernah diperlakukan sembarangan. Begitu pula dengan jiwa yang dalam. Ia tidak untuk ditaklukkan, tetapi dipahami. Tidak untuk dimiliki, tetapi dihormati. Sayangnya, tidak semua hati siap untuk memahami tanpa ingin menguasai. Tidak semua pikiran siap menerima tanpa ingin mengubah. Disinilah paradoks itu muncul, disukai, tetapi dijauhi. Didekati, namun tidak benar-benar disentuh. Jiwa terpilih Nusantara sering berada di posisi itu, menjadi cahaya yang dicari ketika gelap, namun dihindari ketika cahaya itu mulai menyingkap kebenaran. Banyak yang ingin kehangatannya, tetapi tidak semua siap menerima terang yang dibawanya. Sebelum melangkah lebih jauh, marilah sejenak kita membuka hati dan menata niat. Pembahasan ini bukan untuk meninggikan satu jiwa di atas jiwa lain, bukan pula untuk menghakimi siapa yang berani atau siapa yang takut. Ini adalah ajakan lembut untuk memahami, merenungi, dan menyadari dinamika batin yang sering terjadi tanpa kita sadari. Dan setelah pengantar ini, mari kita bersama-sama melangkah perlahan untuk membahas 7 hal yang menjadi cerminan mengapa fenomena ini terjadi, mengapa banyak yang menyukai, namun hatinya gentar menghadapi kedalaman. No. 1. Jiwa terpilih Nusantara sering membawa ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ketenangan ini bukan hasil latihan untuk terlihat bijak, melainkan buah dari perjalanan batin yang panjang. Mereka telah melewati fase-fase pergulatan dengan diri sendiri, belajar menerima luka, kegagalan, dan ketidakpastian tanpa harus melarikan diri. Ketenangan seperti ini terasa oleh orang lain, bahkan tanpa sepatah kata pun diucapkan. Namun ketenangan yang lahir dari kedalaman seringkali menjadi cermin yang jujur. Ketika seseorang yang masih penuh kegelisahan mendekat, ia akan merasakan kontras itu. Bukan karena jiwa terpilih merasa lebih tinggi, melainkan karena getaran batin yang berbeda. Tanpa disadari, orang yang mendekat akan mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku tidak setenang ini? Mengapa pikiranku begitu riuh? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi pintu kesadaran, tetapi juga bisa memunculkan rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai takut. Bukan takut kepada sosoknya, tetapi takut pada proses batin yang mungkin harus dijalani jika terlalu dekat. Karena mendekat pada ketenangan sejati berarti harus berani melepaskan kebisingan lama, dan tidak semua orang siap melakukannya. Maka wajar jika banyak yang memilih menikmati ketenangan itu dari kejauhan, cukup mengagumi tanpa benar-benar menyelam. No. 2. Kedalaman jiwa selalu membawa kejujuran. Jiwa terpilih Nusantara cenderung tidak menyukai kepalsuan, meskipun mereka jarang mengkritik secara terang-terangan. Sikap mereka yang apa adanya, cara mereka mendengarkan dengan penuh hadir, dan respons mereka yang jujur namun santun, seringkali membuat orang lain merasa terlihat. Bukan dilihat secara fisik, melainkan secara batin. Bagi sebagian orang, perasaan terlihat ini menenangkan. Mereka merasa diterima tanpa topeng. Namun bagi yang lain, perasaan ini justru menakutkan. Sebab selama ini topeng itulah yang melindungi mereka dari luka lama, rasa bersalah, atau konflik batin yang belum selesai.
Kedalaman jiwa terpilih tidak memaksa topeng itu dilepas, tetapi kehadirannya saja sudah cukup membuat topeng itu terasa berat. Disinilah muncul ambivalensi, suka karena merasa dipahami, takut karena tidak bisa lagi bersembunyi. Jiwa terpilih Nusantara tidak mengorek rahasia, tidak mendesak pengakuan, tetapi getaran kejujurannya mengundang orang lain untuk jujur pada diri sendiri. Dan kejujuran batin adalah keberanian yang tidak semua orang miliki. No. 3. Ada kekuatan sunyi dalam diri jiwa terpilih Nusantara. Kekuatan ini tidak meledak-ledak, tidak ditunjukkan dengan dominasi atau kontrol. Justru ia hadir dalam bentuk keteguhan, konsistensi nilai, dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Mereka tidak mudah goyah oleh pendapat banyak orang, tidak pula mudah terprovokasi oleh pujian atau celaan. Kekuatan semacam ini seringkali disalahpahami. Bagi sebagian orang, ia menjadi sumber rasa aman. Namun bagi yang terbiasa berada di posisi mengendalikan, kekuatan sunyi ini terasa mengancam. Bukan karena jiwa terpilih ingin melawan, melainkan karena mereka tidak bisa dimanipulasi dengan mudah. Mereka mendengar, mempertimbangkan, lalu memilih dengan kesadaran penuh. Ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak bisa mengatur, membentuk, atau mengendalikan jiwa lain, disitulah rasa takut muncul. Bukan takut secara fisik, melainkan takut kehilangan pengaruh. Maka tidak heran jika ada yang memilih menjaga jarak, meskipun di dalam hati tetap menyimpan rasa kagum. No. 4. Jiwa terpilih Nusantara memiliki kedalaman rasa yang selaras dengan nilai spiritual dan kebijaksanaan lokal. Mereka memandang hidup bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa lahiriah, tetapi sebagai perjalanan makna. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap suka dan duka, dipandang sebagai bagian dari pelajaran jiwa. Cara pandang ini membuat mereka lebih menerima, lebih sabar, dan lebih lapang. Namun cara pandang yang dalam ini seringkali terasa berat bagi mereka yang masih ingin hidup di permukaan. Bukan berarti salah, tetapi berbeda tahap. Kedalaman mengajak untuk merenung, sementara tidak semua orang ingin merenung. Ada yang lebih nyaman dengan distraksi, dengan kesibukan, dengan hal-hal yang membuat lupa sejenak. Ketika berhadapan dengan jiwa yang memaknai hidup secara mendalam, tanpa disadari muncul kegelisahan eksistensial, tentang tujuan hidup, tentang makna hubungan, tentang arah perjalanan diri. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa memperkaya, tetapi juga bisa menakutkan. Maka lahirlah jarak, bukan karena benci, melainkan karena belum siap. Demikianlah penjelasan 4 hal yang pertama, disampaikan dengan penuh kehati-hatian dan penghormatan. Semoga setiap kata menjadi cermin yang lembut, bukan beban, dan menjadi undangan untuk memahami, bukan untuk menghakimi. No. 5. Jiwa terpilih Nusantara seringkali memiliki kepekaan rasa yang sangat halus. Kepekaan ini bukan kelemahan, melainkan kemampuan membaca getaran, suasana, dan niat yang tidak terucap. Mereka dapat merasakan perubahan emosi dalam sebuah ruangan, memahami kegundahan seseorang hanya dari jeda napas atau sorot mata, dan menangkap ketidaksinkronan antara kata dan hati. Kepekaan ini tumbuh dari perjalanan panjang berdamai dengan diri sendiri, dari kesediaan untuk merasakan sepenuhnya, baik bahagia maupun terluka. Namun kepekaan seperti ini sering membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bukan karena jiwa terpilih menghakimi, melainkan karena kehadirannya seolah menembus batas-batas yang selama ini dijaga. Banyak orang terbiasa menyembunyikan perasaan, menutup luka dengan senyum, dan mengalihkan kegelisahan dengan kesibukan. Ketika berhadapan dengan jiwa yang peka, lapisan-lapisan itu terasa lebih tipis. Tanpa harus ditanya, tanpa harus dibongkar, rasa itu sudah terdeteksi. Disinilah muncul ketakutan yang samar. Takut karena merasa terbaca, takut karena khawatir sisi rapuhnya terlihat. Padahal jiwa terpilih Nusantara tidak datang untuk membuka aib, tidak pula untuk menilai. Mereka hanya hadir apa adanya, dengan kepekaan yang menjadi bagian dari dirinya. Tetapi bagi hati yang belum siap menerima kerentanan sebagai bagian dari kemanusiaan, kepekaan orang lain bisa terasa seperti ancaman. Keunikan ini membuat banyak orang menyukai jiwa terpilih sebagai pendengar, sebagai tempat bersandar, sebagai ruang aman. Namun pada saat yang sama, tidak sedikit yang memilih menjaga jarak agar tidak terlalu dalam, agar tidak terlalu jujur pada dirinya sendiri. Maka kepekaan itu menjadi daya tarik sekaligus penghalang, menjadi cahaya yang hangat sekaligus cermin yang membuat gentar. No. 6. Salah satu ciri yang paling menonjol dari jiwa terpilih Nusantara adalah kemandirian batin. Mereka tidak bergantung pada validasi, tidak menggantungkan harga diri pada pujian, dan tidak runtuh oleh penolakan. Kemandirian ini bukan berarti menutup diri, melainkan kemampuan untuk berdiri utuh dengan atau tanpa pengakuan.
Mereka menghargai relasi, tetapi tidak kehilangan diri di dalamnya. Bagi sebagian orang, kemandirian batin ini sangat mengagumkan. Ia memberi inspirasi, menumbuhkan rasa hormat, dan menghadirkan rasa aman. Namun bagi yang terbiasa mengikat orang lain dengan ketergantungan emosional, kemandirian ini terasa menakutkan. Jiwa yang mandiri tidak bisa dimiliki sepenuhnya, tidak bisa dikendalikan dengan rasa bersalah, ancaman, atau iming-iming penerimaan. Ketakutan ini seringkali tidak disadari. Ia muncul dalam bentuk kegelisahan, keinginan untuk menguji, atau dorongan untuk menjauh. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah benturan antara dua pola batin, satu yang telah menemukan pijakan di dalam dirinya sendiri, dan satu lagi yang masih mencari pijakan di luar. Jiwa terpilih Nusantara, dengan kemandiriannya, secara tidak langsung mengingatkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan luka masing-masing. Pengingat semacam ini bisa membebaskan, tetapi juga bisa memberatkan. Maka tidak heran jika banyak yang menyukai kehadiran jiwa terpilih, tetapi ragu untuk terlalu dekat. Sebab kedekatan itu menuntut kedewasaan yang sama, atau setidaknya kesiapan untuk bertumbuh. No 7. Jiwa terpilih Nusantara sering membawa nilai-nilai luhur yang berakar pada kebijaksanaan hidup. Nilai ini tidak selalu diucapkan, tetapi tercermin dalam sikap, kesabaran dalam menghadapi perbedaan, kejujuran dalam bertindak, dan keberanian untuk memilih yang benar meski tidak populer. Mereka tidak mudah tergoda oleh jalan pintas, tidak silau oleh gemerlap semu, dan tidak rela mengorbankan nurani demi keuntungan sesaat. Nilai-nilai seperti ini menjadi daya tarik tersendiri. Banyak orang merindukan keteguhan, merindukan sosok yang bisa dipercaya, merindukan kejelasan moral di tengah dunia yang serba abu-abu. Namun pada saat yang sama, nilai yang teguh juga bisa menimbulkan rasa takut. Takut karena nilai itu menantang kompromi-kompromi kecil yang selama ini dianggap wajar. Takut karena kehadirannya mengingatkan bahwa ada pilihan lain, pilihan yang mungkin lebih berat tetapi lebih jujur. Jiwa terpilih Nusantara tidak memaksa orang lain mengikuti nilainya. Mereka berjalan di jalannya sendiri dengan tenang. Namun justru ketenangan itulah yang memusik. Ia bertanya tanpa kata, apakah hidupku sudah sejalan dengan nuraniku? Pertanyaan ini bisa membangkitkan kesadaran, tetapi juga bisa memunculkan penolakan. Maka sebagian orang memilih menjauh, bukan karena tidak suka, tetapi karena belum siap berdamai dengan pertanyaan itu. No 8. Pada akhirnya, jiwa terpilih Nusantara sering memancarkan aura kesendirian yang damai. Kesendirian ini bukan kesepian, melainkan ruang batin yang luas. Mereka nyaman dengan dirinya sendiri, mampu menikmati keheningan tanpa merasa kosong. Dari ruang inilah lahir kebijaksanaan, kreativitas, dan kedalaman rasa. Kesendirian yang damai ini sering membuat orang lain merasa tenang ketika berada di dekatnya. Namun kesendirian yang damai juga bisa menimbulkan jarak. Bagi mereka yang takut sendirian, yang menghindari keheningan karena khawatir mendengar suara hatinya sendiri, aura ini terasa asing. Kedekatan dengan jiwa yang damai dalam kesendirian seolah mengajak untuk berhenti sejenak, menepi dari keramaian, dan menengok ke dalam. Ajakan yang lembut, tetapi menantang. Maka muncul kembali paradoks itu, disukai karena memberi ketenangan, tetapi dihindari karena mengajak pada keheningan yang belum tentu siap dihadapi. Jiwa terpilih Nusantara tidak pernah meminta orang lain menjadi seperti dirinya. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Namun keaslian itu sudah cukup untuk menggerakkan, menggugah, dan terkadang menakutkan. Pada akhirnya, pembahasan tentang jiwa terpilih Nusantara Herba banyak menyukai MU, tapi hati mereka takut menghadapi kedalaman MU membawa kita pada satu pemahaman yang utuh bahwa kedalaman jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dinilai secara sepintas, apalagi diukur dengan standar lahiriah. Kedalaman adalah hasil dari perjalanan panjang, proses sunyi, pergulatan batin, dan keberanian untuk berhadapan dengan diri sendiri apa adanya. Ia tidak lahir dari keinginan untuk terlihat istimewa, melainkan dari kesediaan untuk jujur, menerima, dan bertumbuh. Dari keseluruhan pembahasan, terlihat jelas bahwa jiwa terpilih Nusantara bukanlah sosok yang mencari perhatian atau pengakuan. Justru sebaliknya, mereka sering hadir dengan kesederhanaan, ketenangan, dan sikap yang apa adanya. Namun kehadiran yang sederhana itu menyimpan daya tarik yang kuat. Banyak orang merasa nyaman, merasa dipahami, dan merasa aman ketika berada di dekat mereka. Ada rasa teduh yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah berada di ruang yang tidak menghakimi, tidak menuntut, dan tidak memaksa. Namun rasa suka itu sering berjalan berdampingan dengan rasa takut. Bukan takut dalam arti ancaman, melainkan takut dalam arti batiniah. Takut karena kedalaman jiwa terpilih seringkali berfungsi sebagai cermin.
cermin yang memantulkan keadaan batin masing-masing orang yang mendekat. Ketika seseorang belum siap melihat dirinya sendiri dengan jujur, cermin itu terasa menakutkan. Bukan karena cerminnya, tetapi karena bayangan yang muncul di dalamnya. Ketenangan jiwa terpilih Nusantara, misalnya, sering membuat orang lain bertanya-tanya tentang kegelisahan yang ada dalam dirinya. Kejujuran mereka membuat topeng-topeng batin terasa tidak lagi nyaman dikenakan. Kekuatan sunyi mereka membuat keinginan untuk mengendalikan atau mempengaruhi menjadi tidak relevan. Kepekaan rasa mereka mengingatkan bahwa perasaan tidak bisa terus disembunyikan. Kemandirian batin mereka menantang ketergantungan emosional. Keteguhan nilai mereka mengusik kompromi nurani. Dan kesendirian yang damai mereka mengajak orang lain untuk berani berdiam dan mendengarkan suara hati. Semua itu adalah kualitas yang indah, tetapi juga menuntut kesiapan. Tidak semua orang berada pada tahap yang sama dalam perjalanan batinnya. Ada yang masih membutuhkan kebisingan untuk menutupi kekosongan, ada yang masih bergantung pada pengakuan untuk merasa berarti, ada yang masih takut sendirian karena belum berdamai dengan pikirannya sendiri. Dalam konteks ini, rasa takut bukanlah kesalahan, melainkan sinyal bahwa ada proses yang belum selesai. Penting untuk dipahami bahwa jiwa terpilih Nusantara tidak hadir untuk menghakimi atau mengungguli siapapun. Mereka tidak membawa misi untuk menyadarkan orang lain secara paksa. Kedalaman mereka bukan alat untuk merasa lebih tinggi, melainkan ruang yang terbuka bagi siapa saja yang siap. Jika ada yang memilih menjauh, itu bukan kegagalan. Jika ada yang memilih mendekat, itu juga bukan keistimewaan semata. Semua adalah pilihan yang sah, sesuai kesiapan masing-masing jiwa. Dari sudut pandang ini, kita belajar bahwa dinamika suka dan takut adalah bagian alami dari pertemuan antar jiwa. Suka muncul karena resonansi, takut muncul karena perbedaan kedalaman. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Justru dengan memahami hal ini, kita bisa lebih bijaksana dalam memaknai relasi, tidak memaksakan kedekatan, dan tidak merasa terluka oleh jarak. Bagi mereka yang merasa dirinya memiliki kedalaman, pembahasan ini bisa menjadi pengingat untuk tetap rendah hati. Kedalaman bukan alasan untuk merasa lebih baik, melainkan amanah untuk tetap lembut, sabar, dan penuh kasih. Tidak semua orang siap menyelam, dan itu tidak apa-apa. Menjadi lautan yang tenang berarti menerima bahwa ada yang hanya ingin menikmati ombak di tepi. Bagi mereka yang merasa takut atau tidak nyaman dengan kedalaman orang lain, pembahasan ini bisa menjadi undangan yang halus. Undangan untuk tidak menghakimi diri sendiri atas ketakutan itu. Ketakutan seringkali hanyalah tanda bahwa ada bagian diri yang ingin diperhatikan, disembuhkan, dan dipahami. Tidak perlu terburu-buru. Perjalanan batin bukan perlombaan. Keseluruhan pembahasan ini pada akhirnya mengajarkan satu hal penting: setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Kedalaman tidak bisa dipaksakan, dan kesiapan tidak bisa dipercepat. Yang bisa dilakukan hanyalah berjalan dengan jujur, menghormati proses, dan saling memberi ruang. Dalam ruang itulah, suka tidak perlu berubah menjadi tuntutan, dan takut tidak perlu berubah menjadi penolakan. Jiwa terpilih Nusantara, dengan segala kedalaman dan keheningannya, mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati seringkali hadir tanpa suara. Bahwa pengaruh terbesar tidak selalu datang dari kata-kata keras, melainkan dari keteladanan hidup. Bahwa cahaya yang paling menenangkan bukanlah yang menyilaukan, melainkan yang hangat dan konsisten. Jika pembahasan ini direnungkan dengan hati terbuka, ia tidak hanya berbicara tentang mereka yang disebut jiwa terpilih, tetapi juga tentang potensi dalam diri setiap manusia. Potensi untuk menjadi lebih jujur, lebih sadar, lebih berani menghadapi diri sendiri. Pada akhirnya, kedalaman bukan milik segelintir orang, melainkan kemungkinan yang ada dalam diri kita semua, menunggu untuk disadari ketika waktunya tiba. Kata penutup untuk channel YouTube. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan ini hingga akhir. Semoga setiap uraian yang disampaikan dapat menjadi bahan renungan, bukan sebagai label, bukan pula sebagai pembenaran diri, melainkan sebagai cermin yang lembut untuk memahami perjalanan batin kita masing-masing. Jika ada bagian yang terasa dekat dengan hati, ambillah sebagai penguat. Jika ada bagian yang terasa berat, biarkan menjadi benih kesadaran yang tumbuh perlahan. Semoga kita semua senantiasa diberi kelapangan hati untuk memahami tanpa menghakimi, kedewasaan untuk menerima perbedaan, dan kebijaksanaan untuk berjalan sesuai waktu jiwa masing-masing. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap jaga kesadaran, rawat kedalaman, dan hiduplah dengan hati yang jujur.